pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Dewi Jihan di Ruang Temu. Saya akan kembali berbincang bersama dengan Mbak Margarita dan juga Pak Arya. Saya ke Mbak Marga lagi deh yang mau cerita nih katanya soal ini ya pergerakan di bear market sekarang yang tentu sudah ada perubahan, ada penyesuaian dan segala macam gitu. Nah, kira-kira strategi inovasi apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman Cakap? Kemudian targetnya, target marketnya itu seperti apa? Oke, nah long story short, memang karena ini ya pandemi dan juga sebelum pandemi, of course educating market itu salah satu yang paling utama gitu untuk education teknologi kayak kami lah, perusahaan kayak kami, seperti kami. Nah, di sini tuh sebenarnya kita melihat karena tadi aku juga bilang bahwa ada pergeseran behavior, kami melihat ada potensi yang cukup besar di pembelajaran dengan mengkombinasikan online dengan offline. Dalam artian setiap anak-anak bangsa pun sebenarnya mulai inginnya ya, cita-citanya dari Cakap adalah untuk mengajarkan lebih banyak anak-anak di luar sana atau anak-anak bangsa, tapi dengan pembelajaran atau metode yang lebih kaya. Nah, jadi caranya adalah dengan mengcombine offline dan online tadi yang kita sebut blended learning. Blended learning. Ya, jadi gabungan ya namanya blended learning. Nah, segmen yang kita ingin sasar sebenarnya ada dua yang utama, yang kami melihat ada demand di sana juga. Itu yang satu adalah productive age, dalam artian anak-anak yang mungkin sudah lulus kuliah atau yang baru mendapatkan pekerjaan pertama, sedang menjalani pekerjaan pertamanya, ingin improving lebih cepat, itu cocok untuk blended learning. Lalu ada yang kedua itu adalah targetnya itu memang parents, tapi untuk anak-anaknya yang belajar. Jadi biar anak-anaknya terbiasa juga untuk belajarnya online dan offline. Jadi sejak orang tua, dini gitu ya? Iya, dan orang tua jadi punya waktu nggak sih? Kalau misalnya offline kan orang tuanya mesti ninggalin anaknya di sana, jadi punya waktu untuk mungkin punya spare time lah. Seperti kembali ke sebelum pandemi juga. Gitu. Oke, luar biasa. Tadi metodenya ada blended learning, terus sasaran pasarnya adalah productive age dan juga ada yang kids. Wah, ini menarik banget. Boleh dong minta komentarnya Pak Arya tadi dengan target marketnya seperti itu dan inovasi-inovasi yang menarik sih menurut saya luar biasa ya. Kalau Pak Arya gimana? Kalau menurut saya online learning itu memang mendapatkan boost dari pandemi ya, di mana tadinya kita terbiasa dengan offline, kita sekarang jadi mulai belajar juga bagaimana belajar lewat online. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat online itu tidak akan menggantikan offline. Online itu menjadi complementary dari offline. Satu mungkin masalah harga. Ya, kalau cost of learning ini dengan kita offline pasti banyak cost yang akan lebih mahal dibandingin online. Jadi untuk beberapa target market memang lebih cocoknya online. Misalnya ada seseorang yang tinggalnya di Sulawesi, nggak punya akses ke guru yang baik. Salah satu caranya gimana? Ya dia bisa ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke Makassar untuk belajar dari guru yang baik. Tapi kalau misalnya itu kemahalan untuk budgetnya dia, ya lebih baik lewat online. Ya, jadi untuk certain market yang ada cost of learning-nya itu nanti agak mahal, dia akan mencari substitusi yaitu online. Tapi pengalamannya online itu pasti sangat berbeda dengan offline. Ya. Saya juga ngalamin juga. Saya ngambil S2 sempat offline, terus pandemi happen, jadi online gitu ya. Saya merasakan burnout dengan belajar online aja. Jadi saya merasa bahwa ini perlu ada kombinasi. Jadi untuk certain things, jadi untuk hal-hal yang masih bisa diajarin itu lewat online, akan tetap diajarin online. Tapi pengalaman misalnya berbicara atau debat, ya itu interaksi langsung tetap diperlukan. Jadi belajar bahasa, misalnya kita mau belajar bahasa untuk business case, di mana kita jadi belajar debat, anaknya tetap offline. Jadi artinya blended learning ini punya potensi yang besar ya. Besar. Oke, kalau tadi soal target marketnya ini menarik, ada production age sama yang kids loh ini. Iya. Unik. Jujur kids menurut saya juga sangat besar ya, karena saya sendiri juga punya anak
umur 6 dan umur 1. Dan waktu pandemi memang mereka belajarnya lewat online. Tapi setelah pandemi pun juga masih ada hal-hal yang lewat online nggak apa-apa. Misalnya belajar gambar, lihat video, dia kerjakan. Kemarin ini anak saya belajar piano, itu juga pakai aplikasi juga belajarnya. Tapi yaitu aplikasinya ada strukturnya ya, belajar gimana dan lain-lain. Tapi kan tentunya tidak akan menggantikan guru les piano. Di mana guru les piano itu nanti mungkin lebih, yang mana lebih kencang suaranya, yang mana lebih halus gitu. Itu tentu perlu ada guidance dari guru les yang biasa. Jadi ada latihan di rumahnya bisa pakai online, tapi nanti ke guru les bisa offline. Oke, Gitu. karena bagaimanapun tadi ya experience offline tuh pasti ada pengalaman Benefit yang beda. Iya, Iya. beda Iya. banget Iya. gitu. Oke, tadi kita sudah ngomongin soal target market, kemudian inovasi. Nah, sekarang beralih ke soal ini nih. Sekarang kan banyak juga kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan berbasis tech itu melakukan layoff, pengurangan karyawan dan segala macam itu. Nah, mungkin dari Cakap sendiri sejauh ini bagaimana survive-nya? Karena kan ini pandemi memang sudah lewat begitu ya, tapi tentu tadi ada perubahan-perubahan behavior seperti apa? Ya, kalau misalnya dilihat dari our business di Cakap sendiri, kami memaintain the business itu till the end. We talking about business ya, jadi should be profitable kan, selalu positif gitu. Nah, ini yang akan memberikan impact kepada of course untuk jalannya operasional juga. Dimana kalau misalnya bisnisnya mengalami profitable, positif dalam artian yang di dalamnya, orang-orang di dalamnya juga berarti sudah bisa di empower lah gitu dengan pengeluaran yang cukup bisa di-maintain atau sustainable lah dalam artian. Jadi kami melihat bahwa memang untuk memaintain manpower di dalam sebuah bisnis ini, kita juga mesti mereflek kepada bisnis yang sedang berjalan atau demand yang datang ke kami juga ke bisnisnya. Lalu mulai melihat apakah ini perlu ada preference lebih awal gitu ya. Jadi so far untuk hingga saat ini pun dari Cakap belum ada tindakan-tindakan seperti layoff tadi. Oke, dari sudut pandang investor seperti apa? Iya, jadi memang startup itu beda dengan bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional kan biasanya sudah bangun bisnisnya, kira-kira tahu demand-nya berapa, dan melakukan hiring, rekrutmen dan lain-lain itu berdasarkan bisnis plan yang udah dibuat. Tapi kalau di startup, memang saya ngelihat bahwa banyak startup yang dia belum bisa prediksi marketnya itu seberapa besar, demand-nya seberapa besar. Sehingga yang mereka lakukan adalah prepare for growth. Jadi mereka hiring. Tahu-tahu sadar bahwa the market is not there, marketnya nggak ada, pasarnya nggak ada orang yang mau bayar. Jadi mereka baru lihat, wah ini demand-nya nggak sebesar yang kita prediksi. Dan disitulah makanya terjadi banyak layoff, karena mereka ngelihat bahwa bisnis model yang mereka bangun ternyata nggak bisa dimonetisasi, monetization-nya nggak ada. Jadi akhirnya mereka merasa, ya oke, mungkin saya harus ganti bisnis model, jadi atau mengurangi produk and services sehingga layoff itu terjadi. Oke, nah ketidakmampuan untuk memetakan atau membaca market tadi, apakah kalau dilihat dari Cakap tidak seperti itu sehingga tadi peluangnya sebenarnya masih sangat besar dan belum ada bayangan sama sekali ada tindakan-tindakan seperti yang terjadi pada perusahaan teknologi lain. Kalau Pak Arya melihatnya gimana? Kalau saya melihat bahwa Cakap itu sangat prudent waktu dulu ya, sangat prudent, sangat hati-hati waktu mau melakukan hiring dan lain-lain. Lebih, kalau orang bilang ada agresif, ada konservatif gitu ya. Condongnya lebih ke konservatif. Apakah itu jelek atau tidak, itu menurut saya tergantung akhirnya gimana. Kalau akhirnya ternyata demand-nya besar dan mereka tidak siap untuk capture the demand dan ada produk substitusi, akan lose to kompetitor. Tapi kayaknya sampai sekarang kompetitor yang
bisa memberikan value yang sama kayak belum ada ya. Yang Belum direct. ada ya? Belum apple to apple. Iya, belum apple to apple. Mungkin kalau online ada juga, tapi kalau yang buat blended kayaknya belum ada seperti itu. Jadi memang value yang diberikan oleh Cakap ini berbeda dengan kompetitornya. Ada indirect kompetitor, pasti yang offline yang ngajar offline juga guru-guru les gitu, semua juga pasti kompetitor, dianggapnya kompetitor. Tapi Indian ini market yang sangat besar dan guru di Jakarta tanpa teknologi tidak bisa mengajar student di Kalimantan dan Sulawesi. Jadi saya rasa Cakap sebagai enabler untuk memberikan akses edukasi dari high quality teachers di Jakarta, Surabaya dan lain-lain ke masyarakat Indonesia yang ada di pelosok-pelosok. Yang ada di daerah-daerah begitu. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Arya juga. Sebetulnya kalau dari sudut pandang teman-teman investor itu apa ya? Seperti apa upaya yang dilakukan untuk memilah dan memilih mana-mana perusahaan yang akan didanai? Tentu kan ada kriteria khusus. Nah, itu seperti apa dan kalau melihat Cakap bagaimana? Saya selalu melihat dari pain point yang ada saat ini. Pain point itu jadi masalah ya, problem. Misalnya di Indonesia orang tidak ada masalah dengan mencari guru yang berkualitas. Tentunya solusi seperti Cakap mungkin tidak akan dibutuhkan. Misalnya di Filipina, di mana orang-orang yang bisa bahasa Inggris sudah ada di mana-mana. Bayangin di Indonesia, semua orang Indonesia bisa bahasa Inggris, dan itu di guru SD di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera mungkin bisa berbicara dengan bahasa Inggris, anak-anak juga terbiasa dengan bahasa Inggris. Mungkin solusi seperti Cakap tidak akan laku. Gitu. Ya. Anggap Cakap fokusnya di bahasa Indonesia misalnya, di mana tidak ada barrier antara guru yang ngajar di Jakarta, guru yang mengajar di Bali dan di Sulawesi dan lain-lain, mereka mungkin bisa bahasa Indonesia yang baik. Jadi kalau pain point-nya tidak besar, solusi yang masuk dengan teknologi ini terlalu sempit gitu marketnya. Tapi kalau pain point-nya besar, solusi seperti Cakap bisa masuk menjadi solusi, itu market yang cukup besar. Jadi setiap saya melihat startup itu, saya coba lihat dulu pain point-nya ada nggak sih? Apakah ini memang yang sesuatu yang dicari oleh masyarakat, dicari oleh sebuah bisnis? Dan kalau itu sudah, baru saya lihat apakah foundernya ini yang cocok untuk melakukan disrupsi itu ini. menjadi salah satu Ya, untuk melakukan disrupsi ini. Menjadi seseorang yang punya mimpi, tapi mimpi ini juga berdasarkan metode-metode, cara-cara yang mereka akan lakukan. Ya. Jadi founder ini penting buat saya. Oke, baik. Pak Arya, Mbak Warga, nanti kita masih akan kembali lagi di segmen selanjutnya, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena sudah berikut kami masih akan segera kembali untuk Anda.